Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan berkenaan dengan masalah siam. Nanti ingin saya singgung sejenak tentang masalah bahwasanya di dalam masalah beristimbat atau mengambil kesimpulan hukum dengan hadis Rasulullah SAW, tidak bisa kita hindari di antara para ulama itu ada yang berbeda pandangan atau berbeda pendapat. Terlebih khusus hadirin rahimakumullah, ada sebuah pandangan umum yang beberapa kali sudah saya singgung di antaranya. Sesuatu hukum syariat pasti tidak ada yang berbeda pendapat jikalau diambil dari ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW yang memenuhi dua kriteria. Kekuatan dari sisi wurud, maksudnya datangnya itu asalnya itu tidak diragukan lagi dari sahibus syariah, pemilik syariat Allah dan Rasulnya, gitu. Kalau Al-Quran jelas tidak ada yang berselisih keberadaannya, asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan ulama kaum muslimin, begitu. Saya tidak berbicara tentang dari kalangan liberal yang kemudian berpendapat bla 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 dan seterusnya. Itu kalau biasanya para ulama menyebutnya dengan kalimat man lam ya'taddu bi ikhtilafihim atau bi khilafihim, mereka yang tidak usah dihitung, tidak usah dianggap berbeda pendapatnya. Ada memang orang yang kalangan yang kemudian menyuarakan pendapat yang enggak umum, gitu. Misalnya kalangan-kalangan yang liberal-liberal itu, mereka adalah yang tidak perlu dihitung atau tidak perlu dianggap pendapat mereka. Kenapa? Karena tidak memiliki landasan yang memadai di dalam ajaran Islam. Atau misal juga kalangan Syiah, beberapa hal pendapat mereka tidak perlu dianggap. Ijma' ya ijma' sudah, meskipun mereka berbeda pendapat, begitu. Lu kan ada yang berbeda itu kalangan Syiah, nggak perlu dihitung, begitu. Karena ada persoalan-persoalan yang menjadi landasan mereka itu tidak memiliki nilai kekokohan, gitu. Al-Quran secara wurud datangnya dari Allah, tegas, tidak ada yang boleh berbeda, begitu. Tidak ada ulama kaum muslimin yang mengatakan Al-Quran itu bukan datangnya dari Allah, begitu. Tidak ada. Meskipun hadirin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita juga perlu mengerti tentang informasi-informasi terbarukan yang kadang-kadang kemudian kita tercengang, loh kok bisa begitu, loh kok bisa begini, loh kok bisa begitu. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu
ditemukan mushaf Al-Quran yang tidak sempurna, hanya beberapa lembar saja, yang kemudian diuji melalui metode karbon untuk ngetes kertas itu dulu tahun berapa dibuatnya. Yang isinya itu ditemukan di sebuah atap masjid yang direnovasi, kemudian di antara lembaran-lembarannya ini dijual oleh kolektor-kolektor barang antik. Di antaranya jatuh di tangan orang-orang non-muslim. Dan itu banyak, hadirin rahmatullah. Barang-barang antik kita itu banyak di tangan orang-orang non-muslim. Banyak. Sebagai contoh, kemarin kan kita dihebohkan gara-gara Aceh, pemeran Indiana Jones yang marahin Menteri Zulkifli Hasan itu. Bilang, this is not kidding. Ini bukan main-main. Dia itu pemeran film Indiana Jones. Film Indiana Jones itu, hadirin rahmatullah, beberapa seri itu bagus untuk ditonton sebenarnya, memberikan wawasan kepada kita. Dulu di zaman Indonesia atau beberapa wilayah kaum muslimin dijajah oleh Eropa, ada kegiatan-kegiatan yang kalau anak-anak kita sekarang sekolah itu diajarkan, namanya sosiologi, arkeologi, dan seterusnya. Itu mempunyai pakar-pakar di dalamnya. Ya, di antaranya Indiana Jones ini adalah pakar arkeolog, di mana mencari barang-barang penemuan sejarah, peninggalan sejarah, kemudian dikaji. Yes, dalam rangka ini, itu, dan seterusnya. Tetapi, hadirin rahmatullah, kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya para arkeolog barat pada saat itu melakukan pemindahan dengan jumlah yang sangat besar harta purbakala di negara-negara muslim. Sampai yang paling mencengangkan adalah jasadnya Fir'aun itu mau dibawa ke Perancis. Itu diantaranya. Al-Quran itu juga begitu. Al-Quran yang ditulis di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu masih ada dalam bentuk manuskrip. Harganya mahal banget, harganya cukup mahal, dan itu dijadikan sebagai bukti, sebagai saksi atas percetakan Al-Quran yang sekarang ini dilakukan. Bahwasanya percetakan dengan huruf yang demikian itu tidak menyalahi Al-Quran di zaman para sahabat menulisnya. Jadi Al-Quran yang dicetak sekarang itu berdasarkan manuskrip di zaman itu, bukan kemudian kita ngarang sendiri, percetakan-percetakan itu nulis dengan seenaknya sendiri, begitu, tidak. Begitu. Nah, hadirin rahmatullah, beberapa tahun yang lalu ditemukan Al-Quran yang tidak sempurna, begitu. Lalu kemudian di dalam Al-Quran ayat tersebut tidak sama dengan ayat yang pada umumnya tercetak. Lalu mereka mengklaim atas dasar cuma satu saja, ini Quran tua loh. Nah, kalau kita dihadapkan begini, ini Quran tua loh, Quran kalian lebih muda, nggak cocok dengan Quran yang tua ini. Gimana coba? Keker juga kita. Iya ya, gimana ini, gimana? Nah, itulah pentingnya ilmu penelusuran sejarah. Itu penting sekali. Jauh lebih penting ketimbang ilmu penelusuran nasab. Jauh lebih penting itu aja. Ilmu nasab ada, ya ada, tapi ilmu penelusuran sejarah itu juga ada. Begitu. Ditelusuri hadirin rahmatullah. Mushaf tersebut yang dijadikan barang bukti
Al-Quran Anda itu nggak cocok loh, kok ada Al-Quran yang nggak sesuai dengan ini, jangan-jangan ada Al-Quran yang berbeda. Begitu kan kita. Maka kita harus bisa menjawab, Al-Quran Anda itu Al-Quran tulisan siapa? Ini barang lama itu. Apakah itu tulisan resmi atau itu tulisan dalam rangka belajar? Karena bisa jadi hadirin rahimakumullah, khattat, para ahli khat itu dia sedang belajar menulis, kemudian menulis yang tidak sempurna, salah, dihapus dan seterusnya, kemudian dia berbeda dengan yang lainnya. Apa buktinya kalau itu Al-Quran yang resmi, tulisan yang final, resmi? Apa buktinya? Harus ada buktinya. Nah, itu tidak bisa menyebutkan bukti-buktinya. Nah, sebenarnya yang mereka jadikan dasar dalil itu gugur, bukan hanya sekedar lamanya, tapi itu otentik atau tidaknya, mushaf resmi atau tidaknya. Mushaf Abdullah bin Mas'ud sendiri saja ada beberapa yang sedikit berbeda dengan tulisan sahabat yang lainnya, atau Al-Quran sekarang kita yang ada, surat Al-Fatihahnya nggak ada. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq itu tidak ada. Itu digoyang sama orang-orang itu, orang-orang orientalis itu. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak menulis surat Al-Fatihah dan Qul a'udzu birabbin nas serta Qul a'udzu birabbil falaq. Berarti 3 surat itu sebenarnya mungkin bisa jadi saja bukan bagian daripada ayat Al-Quran, tetapi itu adalah sebuah doa yang kemudian disematkan oleh para sahabat untuk membuka dan menutup Al-Quran. Digoyang seperti itu kita. Nah, kita harus membuktikan tulisan Abdullah bin Mas'ud ini tulisan resmi atau tulisan pribadi. Karena Al-Quran itu di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah, kemudian di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, yang kemudian terjadi penulisan ulang lagi, itu penulisannya resmi, bukan pribadi. Nah, itu penting hadirin rahimakumullah. Itu resmi atau bukan? Sedangkan hadis Rasulullah SAW yang ada di tangan kaum muslimin saat ini dengan berbagai macam kitab rujukannya itu, para ulama semua, para ulama hadis membagi, ada hadis-hadis yang muttafaqun ala sihhatihi, hadis-hadis yang disepakati hadis tersebut sahih. Insya Allah kalau hadis tersebut disampaikan, tidak ada yang bisa menggugat, itu betul asalnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, biasanya dari hadis-hadis tersebut turunan hukumnya pasti tidak ada yang berselisih. Sedangkan hadis yang lainnya, ada sebagian para ulama yang mengatakan itu sahih, betul asalnya dari Nabi. Ada yang mengatakan hadis itu hasan. Hasan artinya di bawah peringkat sahih. Ada kemungkinan tambahan, kekeliruan, perubahan redaksi, susunan kata, kalimat, dan seterusnya. Meskipun keyakinan kita mengatakan hadis hasan itu betul asalnya dari Nabi, tapi memungkinkan adanya redaksi, tulisan, susunan kalimat, pergantian mufradat, dan seterusnya, itu ada peran individu masuk di dalamnya. Begitu. Nah, hadis-hadis yang semua para ulama cenderung sepakat itu hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa demikian hadirin? Karena Imam Bukhari menggunakan pendekatan persyaratan yang sangat ketat sekali. Dipastikan hadis tersebut betul-betul sahih.
begitu. Sedangkan yang selain daripada Bukhari itu, ini hasil observasi, bukan kemudian istilahnya, bukan kemudian doktrin, tidak, hasil observasi, hasil penelitian, diulang-ulang lagi sejak Imam Ahmad sampai saat ini, diuji terus-menerus Sahih Bukhari hadis per hadisnya menempati peringkat yang paling sahih. Makanya untungnya kalau jenengan punya Sahih Bukhari, baca Sahih Bukhari, jenengan pasti tahu Nabi yang muttafaqun alaih, begitu, yang pastinya begitu Nabi. Nah, apa urusannya dengan ini hadirin rahimakumullah? Yang kedua, syarat yang kedua adalah masalah dalalah. Maksud, makna yang diinginkan oleh redaksi tersebut itu tegas. Pasti ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Tapi kalau redaksinya kurang tegas, disebut dengan dhonniyatud dalalah. Nah, di situ peluang terjadi berbeda pendapat. Maksud saya di sini hubungannya dengan masalah ini apa? Imam Bukhari membuat judul bab hal yakhtassu syai'an minal ayyam, apakah Nabi itu mengkhususkan hari tertentu untuk berpuasa? Menurut Imam Bukhari tidak ada hadis sesuai kriteriaku bahwasanya Nabi mengkhususkan hari-hari tertentu dalam satu pekan itu. Hari-hari dalam satu pekan itu, Nabi tidak ada yang menggunakannya sebagai puasa khusus menurut kriteria Imam Bukhari. Yang ada puasanya Nabi itu berkenaan dengan momentum. Momentum apa? Satu, hari Arafah. Yang kedua, Asyura. Yang ketiga, ada yang diulang-ulang di setiap bulan tapi tidak pasti hari tertentu. Siam thalatha ayyam fil usbu fil syahr, puasa 3 hari dalam 1 bulan, itu bebas harinya, tidak mengkhususkan hari-hari tertentu. Misal diambil hari Rabu atau hari yang lainnya, enggak, ya pokoknya sekenanya, tidak mengkhususkan. Atau puasa ayyamul bait, juga tidak pasti di hari-hari pilihan masing-masing. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, ini gayanya memang gaya Imam Bukhari. Ibnu Hajar menerangkan dalam masalah ini, itulah gayanya Imam Bukhari. Di sini mensinyalir seolah-olah bahwasanya hadis tentang masalah puasa hari Senin dan puasa hari Kamis memang tidak dalam taraf kesahihan sesuai kriterianya Bukhari. Itu diriwayatkan oleh imam yang lainnya, Abu Daud dan seterusnya. Bukan saya ingin katakan bahwasanya puasa Senin dan puasa Kamis itu tidak ada dalil syariatnya. Disinilah kita perlu paham bahwasanya nantinya mungkin jenengan akan ketemu dengan orang-orang tertentu yang mengatakan nahnu la nasumu yaumal isnain wala khamis, kami tidak puasa Senin dan tidak puasa hari Kamis. Jangan kemudian mengatakan ini orang ingkar sunnah ini. Tidak, bukan, dia bukan ingkar sunnah. Dia hanya saya ingin mempraktekkan puasa yang jelas-jelas dari Nabi, gitu. Yang 100% mi'ah bil mi'ah dari Nabi. Itu ada orang yang seperti itu. Ada lagi yang kalangan yang kemudian nahnu nasumu yaumul isnin wa yaumul khamis, kita puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Nah, ini kan seperti hal yang berbeda. Disebutkan tidak ada hadis berkenaan dengan masalah hari khusus berpuasa yang dilakukan oleh
Nabi. Sedangkan hadis lain mengatakan Nabi puasa hari khusus Senin, Kamis, kan gitu. Nah, kalangan yang tidak mau, biarkan saja. Artikan saja bahwasanya mereka itu adalah orang yang mau berpuasa dengan dalil-dalil yang pasti. Begitu. Sedangkan yang mau puasa di hari Senin dan hari Kamis adalah orang-orang yang mengadopsi hadis hasan itu bisa dijadikan hujjah. Artinya begini, Nabi SAW tidak memilih hari khusus berpuasa kecuali hari-hari yang Nabi memang sengaja pilih khusus berpuasa. Begitu. Toh juga kan hukumnya menjadi sunnah, bukan menjadi wajib. Yang namanya sunnah yang tidak mau melakukan, kita tidak bisa katakan mereka adalah orang yang durhaka. Yang mau melakukan mendapatkan pahala. Gitu. Ini dalam rangka kita supaya bisa sama-sama saling memahami. Bukan kemudian, dikit-dikit langsung kemudian memberikan stigma-stigma negatif. Ini juga harus terjadi kedua belah pihak. Karena hadirin rahimakumullah, terus terang saja, kita ini sudah bosan terlalu banyak sering stigma-stigma negatif. Ada yang tidak cocok, ada yang tidak sama, langsung sikat saja, itu Wahabi itu. Itu stigma-stigma negatif yang tidak produktif. Toh juga belum bisa dibuktikan tentang stigma negatif itu, itu Wahabi itu. Berarti dia itu melakukan hal yang menyimpang dan yang salah. Begitu. Sebagai contoh guyonan kan, saya pernah menjadi imam maghrib. Bismillah saya nggak kenceng, ditegur. Isaknya karena ditegur Bismillahnya, isaknya saya kencengin. Begitu bubar isak, sebagian masyarakat sudah nyaman, sudah tenang karena saya mau mengucapkan Bismillah. Kan boleh jahar, boleh sir, tidak ada masalah. Dua-duanya mempunyai landasan. Cuman kita kebiasaan saja kan. Namanya kebiasaan itu kan nggak bisa ditekan-tekan. Begitu. Ada yang masih nggak terima. Itu Wahabi itu. Tak sah sholatnya itu. Terus dijawab, lah duhurnya gimana? Jangankan Bismillah, Al-Fatihahnya nggak bunyi itu imamnya itu. Nggak ada juga yang ngomong itu imamnya Wahabi itu. Itu kadang-kadang itu begitu, kita nggak mikir jauh lebih mendalam lagi. Itu yang terjadi pada masyarakat. Ya, tolong para ulama-ulamanya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang masih suka stigmatisasi, main stigma-stigma begitu. Itu tidak produktif. Seolah-olah kemudian yang disebut Wahabi itu langsung keluar daripada ahlu sunnah begitu. Padahal ahlu sunnah itu luas sekali, hadirin rahmatullah. Dr. Hasan Syafi'i diantaranya menulis buku muqaddimah tentang masalah ilmu kalam, ilmu yang membahas tentang masalah akidah. Ahlu sunnah itu luas sekali, tidak terbatas pada mazhab tertentu. Di situ ada mazhab Asy'ari, ada Maturidi, dan mazhab-mazhab akidah yang lain itu masuk dalam ruang lingkup ahlu sunnah wal jamaah. Gitu. Ahlu sunnah wal jamaah jangan disempitkan untuk kelompok dan kalangan tertentu. Bahas secara ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya itu seperti apa. Hasan Syafi'i itu membuat muqaddimah madkhal ila ilmil kalam, membahas tentang masalah man ahlussunnah, siapa itu ahlussunnah. Jadi maksud saya di sini adalah rahmatullah supaya kita tidak main stigma-stigma. Hadis tentang masalah puasa Senin Kamis memang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitu. Maka
Kalau ada kalangan yang tidak mau puasa Senin dan Kamis, itu artinya mereka hanya ingin berpegang atau mengamalkan syariat yang jelas-jelas. Begitu, yang jelas-jelas. Juga kalau ada yang tidak puasa Senin, tidak puasa Kamis, juga tidak kita katakan sebagai keluar daripada ahlu sunnah. Karena puasa Senin dan puasa Kamis adalah sunnah. Gitu. Sedangkan hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Alaqamah, dari Alaqamah, qultu li Aisyah, aku berkata kepada Aisyah, maksudnya bertanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtassu minal ayyami syai'an? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengkhususkan hari-hari tertentu? Senin kah, Selasa kah, Rabu kah, Kamis kah, Jumat kah, Sabtu kah, Ahad kah untuk berpuasa? Qalat, Aisyah mengatakan, la, tidak. Karena amaluhu dimah, perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW itu sering kali kontinu terus, gitu. Tidak pilih-pilih untuk dalam masalah ini. Wa ayyukum yutiku makana Rasulullah SAW yutiku. Lalu Aisyah mengatakan, lalu apakah ada di antara kalian itu yang kuat melakukan seperti yang Rasulullah SAW pernah lakukan dan kuat? Rasulullah kuat, mungkin kita ini tidak kuat. Karena memang dalam hal ini Rasulullah SAW memiliki keistimewaan tersendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makan dan minum kepada Rasulullah SAW dari hal yang tidak bisa kita bayangkan, begitu. Rasulullah itu seperti ada infus ghaibnya, ya. Ada infus ghaibnya. Gak makan, gak minum pun tetap bisa puasa, bisa jalan terus, seperti dapat makanan terus menerus. Itu umumnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagian para ulama kemudian mengatakan hadis ini berbeda dengan praktek atau dengan hadis yang lainnya, sehingga gimana ini cara untuk kemudian menjamaknya, apa yang benar yang mana. Memang hadirin rahimakumullah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu seringkali Rasulullah itu puasa. Kalau kemudian ada urusan Rasulullah itu nggak puasa, berarti nggak puasa. Puasa, jadi tidak ada kesengajaan khusus hari-hari tertentu. Kecuali tadi yang Rasulullah memang sebutkan, dan Imam Bukhari memang juga meriwayatkan dalam hal ini. Puasa Asyura, puasa Arafah, itu Rasulullah sebutkan memang, gitu. Ayyamul bid, salasa ayyam fi kulli syahrin, itu memang Rasulullah sebutkan dalam riwayat Bukhari, memang ada. Selain daripada itu, menurut paham ini tidak ada hari khusus. Wala Senin, wala Khamis. Pokoknya waktunya puasa, hari apapun berpuasa. Ketemu mau puasa, puasa. Mau nggak puasa, nggak puasa. Tidak menjadikan hari tertentu, kecuali hari Arafah, hari Asyura, kemudian puasa-puasa yang lainnya tadi itu. Sedangkan yang berpaham bahwasanya puasa Senin dan Kamis itu sunnah, memang ada dalilnya. Hadisnya juga sahih sebenarnya, cuman nggak sekuat riwayat Bukhari, begitu. Nggak sekuat riwayat Bukhari kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka itu adalah merupakan bahwasanya hari Selasa, hari Rabu, hari Ahad, hari Sabtu itu tidak pernah Rasulullah jadikan sebagai hari khusus berpuasa.
Kecuali hari Senin dan hari Kamis Rasulullah jadikan sebagai hari khusus puasa. Bahkan hari Jumat, orang iseng-iseng tiba-tiba puasa hari Jumat, tidak boleh. Kecuali kalau dia mau puasa yauman qablahu au yauman ba'dahu. Begitu. Nah, berikutnya hadirin rahimakumullah, puasa Arafah yang saya sebutkan tadi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna nasan tamaru indaha yauma Arafah fi shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang itu antara meyakini dan ragu-ragu. Ini saat haji. Saat haji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasa Arafah saat haji. Karena sahabat melihat Rasulullah tidak makan dari tadi. Pada saat wukuf di Arafah. Faqala ba'duhum huwa shaimun. Sebagian lagi mengatakan Nabi itu berpuasa. Wa qala ba'duhum laisa bisaimin. Sebagian lagi mengatakan Nabi tidak berpuasa. Kira-kira tebak-tebakan sahabat, Nabi puasa nggak? Puasa. Hari baik ini. Rasulullah mengatakan hari Arafah itu adalah hari baik, hari yang utama, memiliki nilai keutamaan. Apalagi pas Rasulullah haji itu jatuh pada hari Jumat, Yaumul Arafah. Orang-orang menyebutnya dengan Hajjul Akbar. Berapa tahun sekali itu Pak? Kira-kira 5 atau 10 tahun sekali. Tidak mesti. Karena saat 2005-2006, tahun 2005-2006 itu hajinya adalah Hajjul Akbar. Dan di Mina posisinya tahun baru. Di tahun itu 2005-2006. Tahun barunya di Mina saat melontar jumroh itu 3 hari. Beberapa tahun kemudian, seringkali itu menjadi perlombaan bagi orang-orang. Kalau memang prediksinya Arafahnya jatuh pada hari Jumat, wah, itu orang berlomba-lomba untuk ikut haji. Dan pegawai-pegawai di Saudi juga mumpung menaikkan gaji. Karena kalau nggak naik gajinya, saya haji aja, gitu. Kayak ngambul sama bosnya begitu. Nggak dinaikkan, wah saya haji aja. Jangan-jangan, kau kerja aja, saya naikkan gaji kamu. Ya bolehlah begitu. Karena kalau haji akbar, yang haji itu luar biasa banyaknya. Saya tanya orang Indonesia yang jualan pecel di Arafah, sehari itu 100 juta jual pecel. Saya tanya, Bu, niat amat jual pecel di Arafah begini. Oh iya, haji akbar begini 100 juta bisa tembus katanya. Pecel bisa 100 juta di Arafah. Coba jualan bakso atau jualan sate di Arafah, mungkin juga laris juga ya. Cuman kalau sate asapnya itu mungkin mengganggu jamaah haji. Kalau pecel kan enggak. Dan jamaah terbanyak kan jamaah Indonesia. Dan jamaah Indonesia bawaannya lapar. Kemudian fa'ursilat ilaihi bikadhin min labanin. Kemudian diberikan kepada Rasulullah itu minuman susu. Satu tempat begitu, mangkok lah kalau kita, atau kendi begitu. Wa waqifun, sedangkan beliau dalam keadaan waqifun. Ini riwayat ini juga ada yang salah, hadirin rahimakumullah. Rasulullah itu waqifun ala ba'irihi. Rasulullah itu berdiri
di atas untanya. Bukan berdiri di atas unta dengan berdiri yang sebenarnya. Maksudnya duduk. Kan kita seperti di kuda, itu kan duduk, tapi kan posisinya agak mirip dengan berdiri. Gitu. Nabi itu duduk, bukan berdiri di atasnya untanya begitu, enggak. Begitu. Fasyaribahu, kemudian Nabi meminumnya. Ini ada yang punya riwayat begini, mirip hadis Rasulullah, tapi salah. Salah. Disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan yakhtubu khutbah, berkhutbah di Arafah itu ala rahilatihi, begitu, di atas ontanya, berkhutbahnya di atas onta. Yakhtubu ala rahilatihi, kendaraannya. Kemudian ada riwayat yang keliru, sehingga kemudian pada saat Idul Fitri, Idul Adha, ini ada kalangan-kalangan yang nyeleneh. Saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu ada kalangan yang kemudian tidak membuat mimbar untuk imam khutbah itu, tapi bawa kuda atau onta. Begitu. Ada yang kemudian berdalil dengan hadis yang tadi agak keliru tadi. Ala rahilatihi. Masalah hadis yang agak mirip kasusnya di peristiwa yang agak mirip. Karena Rasulullah SAW di Arafah itu, di hari Arafah Rasulullah khutbah. Ini disebut dengan khutbah Arafah. Nah, di sini juga ada rahmatullah yang kemudian kita ambil kronologi dari semua hadis-hadisnya. Rasulullah SAW hari Arafah pada saat Rasulullah haji ini Rasulullah Jumatan apa enggak? Itu salah satu diantaranya. Itu Jumatan atau enggak itu Rasulullah itu? Dalam riwayat-riwayat yang dikumpulkan semua tidak terlihat kesan ada terjadinya Jumat di hari Arafah saat Rasulullah SAW haji. Oleh karena itu, diantaranya yang diambil kesimpulan, dan insya Allah para ulama semuanya juga kemudian sepakat bahwasanya musafir termasuk diantara yang mendapatkan rukhsah untuk tidak Jumatan. Ada rukhsah bagi mereka, rukhsah. Kalau yang mau Jumatan ya Jumatan, tak masalah. Gitu. Tapi kondisi tertentu kadang-kadang musafir di hari Jumat kesulitan, kemudian dia termasuk yang mendapatkan rukhsah. Misalnya dengan pergi entah mau kemana musafir, harapannya lancar, Jumatan, begitu tak lama kemudian jalanannya macet. Mau Jumatan di mana kita? Mau Jumatan di tengah-tengah jalan tol, pas tolnya macet kayak kemarin seperti hari raya itu loh, kan bingung. Nah, itu diantara hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dalam masalah ini. Nah, hadirin rahimakumullah, di sini para ulama kemudian dalam satu riwayat yang lainnya dikatakan Maimunah, annan nasa syaqau fi siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Sungguhnya orang-orang mengadu, ragu-ragu, saling bercerita. Rasulullah saling bincang-bincang satu sama lain yang tidak ada ujung pangkalnya, saling berdebatnya. Rasulullah puasa loh, wah nggak puasa, saling ngomong seperti itu. Yaum Arafah, pada hari Arafah, farsaltu ilaihi, maka di sini di riwayat sebelumnya dikatakan ursilat ilaihi, dikirimkan kepadanya. Yang mengirim tadi itu adalah Maimunah, istri Rasulullah SAW sendiri.
wa huwa waqifun fi mauqifin. Rasulullah fasyaribahu minhu, maka Rasulullah SAW meminumnya. Wan nasu yantadhirun, wan nasu yanzurun, sedangkan orang-orang melihatnya. Itu sebagai bukti bahwasanya Rasulullah tidak berpuasa. Ada para ulama yang kemudian mengatakan begini, siyamu Arafah, puasa Arafah itu sunnah bagi orang yang di luar Arafah, maksudnya yang sedang tidak dalam keadaan haji, dan tidak sunnah bagi orang yang sedang dalam keadaan haji. Ada lagi yang mengatakan dalam keadaan berhaji pun sebenarnya sunnah untuk tetap puasa Arafah bagi orang-orang yang yutikun, kuat. Sedangkan pilihan Rasulullah SAW untuk tidak berpuasa, karena memang tidak ada keterangan puasa Arafah itu sunnah bagi yang tidak haji, itu tidak ada hadisnya. Asyamu yawma Arafah liman la yahujju wala siyama liman hajja. Tidak ada hadis kayak gitu, hanya perbuatan Nabi. Ada terjadi perbedaan pendapat, ini perbuatan Nabi maksudnya melarang atau memang pilihan gitu. Sedangkan yang mengatakan itu pilihan Nabi untuk tidak berpuasa adalah dalam rangka menjaga kebersamaan hati dengan orang-orang yang saat itu berhaji dan dalam keadaan tidak mampu untuk berpuasa karena capeknya. Maka Nabi milih nggak puasa sajalah. Kasihan nanti kalau puasa, nanti orang-orang memaksakan diri hari Arafah harus berpuasa. Oh enak pelaksana haji, nggak pakai catering pada saat Arafah. Itu bisa jadi murah hajinya itu kalau Nabi waktu itu puasa. Nah, kemarin saya ini juga ada rencana dipanggil lagi untuk haji beberapa tahun belakangan ini, nanti akan banyak sekali perubahan-perubahannya. Di antara rekomendasi kami masuk dan dipraktekkan, alhamdulillah. Kemarin tentang kurban pada saat haji itu, kan maunya kan disembelih dari negaranya masing-masing. Alhamdulillah tetap diselenggarakan di sana. Rekomendasi kami diantaranya, bolehlah itu dijadikan sebagai makanan bagi jamaah haji untuk mengurangi mahalnya biaya haji. Alhamdulillah tahun ini kan turun. Di antaranya ya untuk makanan jamaah haji. Basnas turun tangan ke sana dan seterusnya. Waktu itu maunya tidak boleh atau tidak bisa menyelenggarakan motong hewan kurban di sana, berat gitu. Alhamdulillah harganya turun. Ini akan ada perubahan lagi. Tak tahu apa yang tema yang mau disampaikan dalam 1 bulan ini sebelum puasa, kira-kira akan didiskusikan lagi tentang beberapa tema masalah haji, karena kemungkinan ada sedikit-sedikit perubahan, termasuk yang dapat imbasnya kan kita sebagai jamaah yang paling banyak, kita pasti belum tahu tapi temanya apa nanti. Nah, kami selalu memberikan rekomendasi yang apa ya istilahnya, yang bisa dinikmati oleh rakyat masyarakat umumnya, kaum muslimin. Bukan hanya melihat haji itu kan bagi yang mampu, berarti yang sudah haji itu berarti sudah mampu. Ya nggak gitu-gitu juga. Haji itu kan kewajiban kepada semua umat Islam. Orang kita itu nabung-nabung untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Semua orang ingin bisa melaksanakan ibadah haji. Tukang bubur aja pengen naik haji. Pastinya semuanya begitu. Nah, di sini hadirahullah, Rasulullah tidak berpuasa. Tidak puasanya Rasulullah itu dalam rangka melarang, berarti tidak ada puasa saat haji pada saat kita di Arafah, atau pada saat haji itu kita di Arafah sebenarnya juga boleh berpuasa.
Itu ada dua pendapat yang kemudian mengatakan la siyama fi Arafah, tidak ada puasa di hari Arafah bagian haji. Iya, ada pertanyaan. Iya. Tidak dalam istimewa dalam konteks pemahaman Quran sekarang tentang apa saja atau yang bagaimana konklusi dari iya. Konklusi itu menjadi ijma itu salah satu diantaranya begini. Al-ijma'u fil qadim, ijma' di zaman dahulu itu adalah Allah. Satu, ijma'us sahabi, ijma'nya sahabat. Kalau memang ada ijma' terjadi ya, apa syaratnya kita tahu ada ijma' dan seterusnya itu? At-tansisu, adanya ulama yang mengatakan ajma'al ummatu atau ajma'al ulama dalikal waqt, di zaman itu demikian, ada teks. Dan teks itu pasti melalui jalur riwayat itu, begitu. Jadi ijma itu pun ada sanadnya sebenarnya, begitu. Di zaman itu, di zaman kita sekarang ini, adakah bentuk ijma? Ada. Terjadi bentuk ijma, bisa. Dalam bentuk apa? Disebut dengan konvensi, sama saja. Nah, di antaranya ijma umat Islam pada saat itu, wallah alam ini dianggap sudah ijma atau belum. Dan ijma itu butuh proses. Butuh keberanian dari kalangan tertentu. Misal seperti masalah bank syariat, itu ijma dilakukan konvensi Jeddah tahun 80. Ada sebuah pertemuan di Jeddah, dikumpulkan semua ulama kaum muslimin untuk menggagas tentang masalah ekonomi syariat. Salah satunya diantaranya adalah bank syariah. Tetapi itu butuh waktu hingga kemudian betul-betul ijma, begitu. Memang butuh waktu, butuh keberanian. Itu butuh waktu dan butuh keberanian. Hingga nanti orang-orang yang masih belum bersepakat, masih mempersoalkan, waktu demi waktu nanti kemudian akan menyusul sepakat. Karena kemudian diadakan sebuah perbaikan dari produk ijtihad tersebut. Bisa. Dan ijtihad sekarang ini tidak bisa lagi, atau sulit untuk ada orang yang mengatakan, ada yang disebut dengan mujtahid mutlak. Sekarang ini hampir tidak bisa kita menemukan mujtahid mutlak seperti hanya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan para imam di zaman itu sebagai mujtahid mutlak yang mereka ilmunya itu paripurna di zamannya. Sedangkan ilmu di zaman kita itu cabangnya sudah nggak karuan banyaknya. Maka perlu yang disebut dengan ijma atau ijtihadul jama'i, ijtihad rombongan. Maksudnya apa? Ahli agamanya ada, ahli ilmu pengetahuan modernnya juga ada. Karena nanti pada saat membahas masalah-masalah tertentu, ulama-ulama yang tahu Al-Quran dan hadis, nas-nasnya dan model-model istimbatnya, nggak tahu secara kronologinya, secara ekonomi mungkin, secara kedokteran mungkin, secara ini dan maka dibutuhkan pendapat-pendapat mereka, ulasan-ulasan mereka untuk mengarahkan ijtihad kita tepat pada sasaran utamanya. Bisa, kronologinya ada konvensi internasional, Pak, memang pertemuan-pertemuan internasional yang diselenggarakan kalau ada kepentingan yang sangat mendesak, kemudian dilakukan pertemuan. Ada. Nah, sayangnya kita kadang-kadang kurang banyak mendapatkan sosialisasi masalah tersebut. Gitu. Kurang dapat sosialisasi. Itu masalah ijma, bisa terjadi. Adapun yang sering sekali dikatakan di beberapa kalangan, kalimatnya begini, sering kali itu. Ajma'al ummatu anna salatal faridati al-khamsah, sesungguhnya salat fardu yang 5 itu para ulama berijma ala faridatihi atau ala wujubihi, atas kewajibannya.
Salat 5 waktu hukumnya adalah fardu atau wajib. Itu adalah ijma ulama. Ijma apa ini? Ada yang mengatakan, oh sudah jelas-jelas wajib, apa perlu ijma lagi? Nah, ini sering salah paham. Ijma yang seperti itu dibutuhkankah? Dibutuhkan. Sekali lagi saya katakan dibutuhkan. Dalam rangka apa? Membuktikan bahwasanya hukum itu muttafaqun alaihi. Tidak ada yang berbeda. Puasa Ramadan ajma'al ulama ala wujubihi. Ulama bersepakat tentang kewajibannya. Itu menandakan bahwasanya puasa Ramadan itu hukum kewajibannya adalah muttafaqun alaihi. Memberikan penjelasan begitu. Nah, biasanya yang tidak ada ijma, begitu biasanya, itu para ulama ada sedikit berbeda pendapat. Itu kalau kita mendalami ilmu masalah fikih, gitu. Hukum kontemporer juga ada yang disebut dengan hukum qadha. Hukum yang didasarkan pada sebuah putusan. Satu zaman, suatu ketika, satu peristiwa diberi status hukum. Ada apa? Dan belum menjadi sesuatu yang disepakati. Tapi ada yang sudah memberikan hukum tentang hal tersebut. Di antaranya adalah hukum-hukum tentang masalah administrasi, tentang ini dan itu. Nanti ada hukum qadha-nya. Jadi Mas, banyak sekali fatwa dan seterusnya. Itu lambat laun akan menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan. Kalau kemudian tidak ada yang melawannya, tidak ada yang berupaya untuk menyanggahnya, bisa jadi ijma. Bisa. Mungkin demikian hadirin rahmatullah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.